Tema homili pagi ini tentang pentingnya seorang penolong. Para saudara, para opa oma, bapak ibu, saudara-saudari, kaum muda, anak-anak yang dikasih Tuhan. Apakah saudara-saudari sepakat dengan saya jika seorang penolong itu penting dalam hidup kita? Sepakat. Penting ya. Kalau saudara-saudari menganggap bahwa seorang penolong itu penting, apalagi Tuhan. Dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 18 ditulis begini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia. Tuhan tidak ingin kalau manusia itu mengalami kesendirian dalam hidupnya. Perlu penolong yang lain. Maka dalam kehidupan keluarga menjadi sangat jelas apa yang dikatakan Tuhan dalam Kejadian bab 2 ayat 18 ini. Bahwa seorang suami adalah seorang penolong bagi sang istri. Dan seorang istri adalah seorang penolong bagi sang suami. Dikatakan, aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia. Suami tidak lebih tinggi dari istri atau sebaliknya. Keduanya sepadan, setara, sejajar. Masing-masing punya martabat yang sama, menjadi seorang penolong bagi pasangan hidupnya. Kalaupun salah satu sudah dipanggil Tuhan, ia tetap menjadi seorang penolong bagi siapapun yang ada dalam keluarga itu. Saling menolong, inilah ciri anak-anak Tuhan. Sebab Tuhan sendiri pada hakikatnya adalah penolong. Pemazmur dalam Mazmur 119, ini Mazmur terpanjang dalam kitab Mazmur. Di ayat 173, pemazmur ini bilang begini, kiranya tanganmu menjadi penolongku. Ini soal pengakuan iman. Dia berdoa kepada Tuhan, kiranya tanganmu menjadi penolongku. Teks lain bisa menyebutkan, biarlah tanganmu menjadi penolongku. Lalu di ayat 173 disebutkan alasannya. Sebab aku rindu akan keselamatan daripadamu. Dia ingin agar tangan Tuhan selalu terulur untuk menolong. Karena ia percaya bahwa keselamatan itu datang dari Tuhan. Maka dia minta apa yang ia rindukan, keselamatan yang daripadamu. Semangat seperti ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang mestinya juga ada dalam diri kita.
menempatkan Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita. Seperti dihidupi juga oleh seorang kudus asal Spanyol, Santa Teresa dari Avila. Dalam buku biografinya, dia menulis begini, "Oh Allah Maha Penolong." Dia sebut Allah itu Maha Penolong. Lalu dia katakan, "Janganlah meninggalkan aku, sebab aku sudah tahu caranya Engkau menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadamu." Dengan berseru begitu Bapak Ibu Saudara-saudari, Suster Teresa dari Avila ini ingin supaya Tuhan itu benar-benar menjadi penolong yang membawa dia kepada keselamatan seperti ia sudah nyatakan kepada orang-orang lain yang percaya kepadanya. Mengalami keselamatan dan ia ingin mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Ia menyebut Tuhan itu sebagai Maha Penolong. Itu berarti dalam segala-galanya ia minta tolongnya itu, ia larinya kepada Tuhan. Maha Penolong. Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan. Dalam Injil tadi, kita juga mendengar apa yang Yesus katakan kepada para muridnya waktu itu, juga kepada kita pagi ini. Dia bilang, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya." Ia katakan, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Mengapa Yesus katakan seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran? Kenapa? Karena sebelumnya sudah ada seorang penolong. Penolong yang pertama. Seperti ditegaskan oleh Paus Yohanes Paulus II dalam ensiklik tentang Roh Kudus di artikel yang ketiga, dia menulis begini. Yesus mengatakan bahwa seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, adalah yang kedua. Dia bilang begitu. Sebab dia sendiri, Yesus, adalah penolong yang pertama. Benar. Yesus adalah penolong yang pertama. Datang ke dunia untuk menolong orang-orang berdosa supaya beroleh keselamatan. Maka ia disebut juru selamat ketika ia lahir. Hari ini telah lahir bagimu, yaitu Kristus Tuhan, juru selamat di kota Daud. Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan. Kalau Yesus minta kepada Bapa dan ia akan memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Apakah kita juga perlu minta yang sama?
Perlu enggak? Kalau Yesus sudah minta kepada Bapa, Roh Kudus, Roh kebenaran, seorang penolong yang lain untuk kita, apakah kita masih perlu minta? Hah? Perlu enggak? Perlu enggak? Ingat bacaan pertama, Kisah Para Rasul tadi, bab 8, ayat 14 sampai dengan 17. Petrus dan Yohanes berdoa kepada Allah. Mereka berdoa supaya orang-orang Samaria penuh dengan Roh Kudus. Dan mereka berdoa. Mereka menumpangkan tangan atas orang-orang Samaria. Dikatakan di ayat 17, dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Sekalipun Yesus sudah minta kepada Bapa, para rasul ini, Petrus dan Yohanes, juga berdoa minta Roh Kudus. Dan inilah yang dilakukan oleh gereja sepanjang zaman. Gereja juga berdoa, mohon supaya Roh Kudus itu dicurahkan atas gereja, atas para anggotanya. Dan itulah yang dilakukan setiap kali novena Roh Kudus. Yang dilakukan setelah hari raya kenaikan Tuhan. Hari Jumat besok, gereja kita akan memulai novena Roh Kudus. Seperti dalam bilik tadi, saya kembali menghimbau Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bersama-sama berdoa. Mohon agar Roh Kudus benar-benar dicurahkan untuk menjadi penolong yang lain. Supaya kita bisa menghayati hidup beriman akan Yesus dengan baik dan benar. Sejauh saya amati setiap kali novena Roh Kudus, gereja ini tidak pernah penuh. Paling seperempatnya terisi umat. Artinya apa? Tidak banyak umat yang menghadiri novena Roh Kudus. Maka saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bersama-sama berdoa. Mohon agar Roh Kudus itu sungguh-sungguh menyertai kita, hidup kita untuk selama-lamanya. Secara khusus saya minta kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang bergabung dalam pembaruan karismatik Katolik, yang punya devosi kepada Roh Kudus, supaya hadir dalam misa novena Roh Kudus. Biar gereja seluruh umat Allah digerakkan oleh Roh yang membawa kepada kehidupan di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Roh Kudus diminta oleh Yesus untuk menjadi seorang penolong yang lain, untuk menyertai gereja, untuk menyertai kita selama-lamanya. Tanpa penyertaan Roh Kudus, jiwa hidup gereja akan redup dan mati. Tapi karena Roh Kudus yang menyertai, gereja akan terus hidup, akan terus bertumbuh dan berbuah, menghasilkan keselamatan bagi setiap orang. Tuhan memberkati.